Kan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarlidia Artikasari selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan, acara yang keempat yakni acara inti atau pemaparan materi, acara yang terakhir yakni penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai namun dicukupkan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada peserta dimohon untuk tetap mematikan mikrofon. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan.
laksanakan tridharma berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, berkarakter adaptif, kolaboratif untuk kejayaan negeri. Gerakkanlah aku raihlah cintamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan kau berdesar, teguhkan jiwamu untuk UNESA satu langkah di depan. Gerakkanlah aku raihlah cintamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan kau berdesar, teguhkan jiwamu untuk UNESA satu langkah di depan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Hani, Bu Eva Hanifah Nida SAPMAP selaku Kaprodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Yang terhormat Bapak Dr. Fir'an Suprapto SAPMA MPD selaku Kepala Lab Manajemen dan Kebijakan Publik Prodi Ilmu Administrasi Negara. Yang terhormat Saudari Alicia Syafira Putri selaku Koordinator Pengelola Lab MKP tahun 2025, yang terhormat narasumber yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu, yaitu Bapak Randy Yuri Hatnolo, serta para peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan webinar yang berjudul Kecerdasan Artifisial Terapan dan Toolnya untuk Riset Kuantitatif, Sebuah Pengenalan. Kami, panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para peserta. Semoga webinar yang dilaksanakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih disampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Alicia Safira Putri selaku Ketua Umum Lab MKP periode 2025-2026. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Eva Hanifah Nida SAP MPD selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Yang terhormat Bapak Dr. Firaan Suprapto SAP MPD selaku Pembina Lab MKP periode 2025. Yang terhormat Bapak narasumber hari ini, Bapak Randi, serta teman-teman panitia dan juga peserta webinar hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar di Sabtu hari ini bertema kecerdasan artifisial terapan dan toolnya untuk riset kuantitatif, sebuah pengenalan, yang diselenggarakan secara daring pada hari ini. Webinar ini merupakan sebuah bentuk komitmen Lab MKP setiap bulannya yang terus berusaha untuk menumbuhkan budaya riset yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kita menyadari bahwa di era digital ini kita tidak bisa terlepas dari adanya bantuan AI, Artificial Intelligence. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan adanya kehadiran AI sebagai pengolahan data, analisis statistik, hingga visualisasi hasil riset, yang mana teman-teman bisa mengkaji hari ini, berdiskusi, bersharing-sharing bersama narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Dimohon peserta untuk dapat
aktif selama kegiatan berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aan yang selalu menjembatani kita dalam menyelenggarakan acara-acara yang terus bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Besar harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi bekal awal teman-teman sekalian dalam meningkatkan kapasitas riset yang lebih berkualitas dan tentunya relevan di era sekarang. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila nanti selama acara berlangsung terdapat kesalahan dan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, yakni sambutan sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fir'an Suprapto, SAP MPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama pada Bu Dekan Visipol, UNESA, dan para jajaran di fakultas. Yang kami hormati tentunya Bu Kaprodi, S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Ilmu Administrasi Publik. Dan yang tentu saja kita hormati, sangat kita banggakan Pak Randy Wiartolo, yang dimana hari ini beliau merupakan narasumber kita, eh, dan beliau nanti yang akan memberikan sharing session ya tentang materi kita, dan tentu sangat istimewanya beliau sampai sambutannya banyak yang nyambut Pak Randy ya. Jadi acara lab kami ya, yang kebetulan saya di sini sebagai kepala lab. Jadi kalau bikin acara webinar pasti sambutannya panjang sekali. Itu mohon dimaklumi, ini teman-teman sedang eh, belajar memberikan sambutan gitu ya, menyambut para narasumber yang hebat gitu. Nah, ini adalah acara yang ketiga yang kami lakukan, dan tentu beberapa materi-materi yang kita menjadikan kita jadikan tema untuk bisa kita bahas di lab manajemen kebijakan publik kami adalah materi-materi yang sangat berkaitan erat dengan penguatan riset, terutama riset kuantitatif yang berbasis tools AI. Nah, pada kesempatan hari ini tentu dengan pengalaman Pak Randy yang sebelumnya mungkin saya bisa memperkenalkan ke teman-teman. Pak Randy ini sebelumnya merupakan Direktur SPPP ya di Bappenas tahun 2016 sampai 2019. Kemudian beliau juga ke Kapus Datin ya, Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas 2020 sampai 2022, dan beliau ini merupakan kreatornya Satu Data Indonesia dulu, yang merupakan salah satu kebijakan Perpres Satu Data Indonesia, dan saat ini beliau merupakan perencana ahli utama yang mungkin paling muda kalau di jajaran di jajaran para perencana utama di lingkungan Bappenas maupun di Bapeda lainnya. Nah, tentu dengan pengalaman beliau yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang dan pekerjaan yang beliau tangani, besar harapan kami ya para pembelajar kebijakan ini yang kita naungi dalam sebuah lab di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan kami merupakan lab dari program studi ilmu administrasi negara dan administrasi publik ya. Karena memang di Visipol kami kalau S1-nya adalah administrasi negara Pak Randy, kalau S2-nya administrasi publik, karena S2-nya baru sehingga mengikuti nomenklatur baru. Nah, sehingga ini juga menjadi eh, literasi yang yang tentu akan memperkaya pengetahuan dan keilmuan kami kelak. Jadi mungkin mempersingkat waktu, saya langsung saja eh, apa mengucapkan selamat datang buat Pak Randy, dan saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar dan bermanfaat, dan kelak
diskusi kita ini juga bisa dibagikan kepada teman-teman lain yang ingin belajar tentang tools AI. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, yakni acara inti yang paling dinanti-nanti, yaitu pemaparan materi mengenai kecerdasan artifisial, terapan dan toolnya untuk riset kuantitatif sebuah pengenalan yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Randi Wrihatnolo, yang akan ditemani oleh rekan saya, Sabila Nanda Rosanti, sebagai moderator. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabila Nandarusanti selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi kecerdasan artifisial, terapan dan toolsnya untuk riset kuantitatif oleh Bapak Randy Wrihatnolo. Langsung saja kita hadirkan pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Randy, dipersilahkan. Ya, ya, terima kasih Mbak Sabila. Selamat pagi Pak Aan, Ibu Ibu Kepala Jurusan atau Kepala Program, teman-teman Sivitas Akademika di Universitas Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Bener ya? Maaf kalau Betul, Universitas Negeri Surabaya, iya disingkat betul. bukan UNESA. budaya. Nah, Iya. Baik, saya sangat berbahagia sekali pagi ini bisa berjumpa dengan adik-adik semua, teman-teman, Sivitas Akademika, Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa, kita bisa meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk menimba ilmu. Baik, untuk supaya tidak berpanjang, saya akan saya izin untuk menyampaikan materi saya. Nah, nanti materi saya bisa di-share ke teman-teman peserta. Nah, materi saya adalah pagi ini kecerdasan artifisial terapan dan toolsnya untuk riset kuantitatif. Ya, ini sebuah pengenalan, artinya eh, jangan khawatir materi pagi ini mungkin tidak berat ya, hanya kenalan, kenalan aja ya. Jadi cuman kalau kenalan kan nggak berat ya, cuman tahu siapa namamu gitu kan, nama saya Randy gitu. Oh, tinggal di mana? Tinggal di Jakarta gitu ya. Itu cuman kenalan saja. Baik, saya ingin memulai dengan memperkenalkan apa sih metode kuantitatif itu ya. Metode kuantitatif itu secara umum konsep dasarnya adalah satu pendekatan sistematis dan objektif dalam mengkaji fenomena melalui melalui kegiatan utamanya itu adalah pengumpulan dan analisis data numerik. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa terutama apa ciri-ciri data numerik? Ya, kalau ciri-ciri data numerik itu bila kita memahami sebuah skala data, maka ada 4 skala data ya pasti. Nah, cara menghafalkannya itu Noir gitu ya, rambut hitam bahasa Prancis, Noir, Noir gitu ya. NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, biasanya data numerik ini berada dalam lingkup skala rasio ya. Jadi data numerik ini adalah data yang berada dalam lingkup skala rasio. Meskipun ada juga pendekatan kuantitatif yang tidak menggunakan skala rasio seperti skala ordinal atau interval misalnya, kita bisa menerapkan metode kuantitatif dengan teknik non-parametrik ya. Nah, tujuan dari metode kuantitatif
tiada lain dan satu-satunya ya tiada lain dan satu-satunya adalah menguji hipotesis serta menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel adalah perwakilan atau representasi dari fenomena-fenomena yang kita jadikan unit analisis, ya representasi dari fenomena yang kita jadikan atau kita pilih sebagai unit analisis. Nah, tentu dalam metode kuantitatif ini kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, bahkan sebagai praktisi kebijakan itu wajib memahami minimal 5 hal apabila kita ingin menggunakan metode kuantitatif ini. Yang pertama adalah kita wajib memahami variabel, yaitu suatu entitas, suatu kesatuan yang dapat diukur dan berubah-ubah. Yang tadi saya jelaskan bahwa variabel ini mewakili atau merepresentasikan fenomena yang kita pilih, yang kita jadikan objek dalam unit analisis. Ya, misalnya, misalnya adalah kesenjangan pendapatan, ya kesenjangan pendapatan. Maka kita mencari satu variabel yang bisa mewakili tentang kesenjangan pendapatan ini. Nah, kesenjangan pendapatan ini kan sebuah fenomena ya, fenomena yang perlu kita cari representasinya apa sebagai unit analisis. Kesenjangan sosial itu melekat pada apakah satu wilayah, apakah dua manusia, apakah tiga individu, apakah empat kegiatan ekonomi. Nah, ini harus kita tentukan. Satu-satunya cara dalam metode kuantitatif untuk kita bisa memilih empat calon unit analisis tadi itu adalah dengan tiada lain menggunakan basis teori yang kuat, menggunakan basis teori. Nah, banyak teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli-ahli ekonomi, ya kalau terkait dengan kesenjangan pendapatan, rujukan pertama kita adalah teori-teori ekonomi, dimulai dari teori ekonomi klasik, neoklasik, modern, neoklasik, bahkan sampai sekarang postmodernism, ya. Kita cari apa sih yang bisa mewakili fenomena kesenjangan pendapatan tadi? Apakah wilayah, apakah manusia, apakah individu, orang per orang ya, atau apakah kegiatan ekonominya? Nah, teorilah yang akan memberikan kepada kita gambaran apa sebaiknya unit analisis yang dipilih oleh si peneliti tadi itu. Dapatlah kita satu gambaran berdasarkan teori. Nah, kemudian kita menjadikan unit analisis tadi sebagai variabel, ya, sebagai variabel. Contoh misalnya kesenjangan pendapatan. Dari teori disebutkan bahwa ternyata kesenjangan pendapatan itu berlaku pada entitas individu, entitas individu, bukan pada entitas wilayah, bukan pada entitas manusia, bukan pada entitas kegiatan ekonomi, tapi entitas individu. Nah, mengapa si individu tadi itu mempunyai satu fenomena yang kita labeli kepada individu tadi itu mengalami kesenjangan pendapatan? Oh, ternyata karena disebabkan oleh aktivitas ekonominya atau aktivitas lainnya, non-economic activity. Nah, itulah yang kemudian kita coba untuk mencari apakah apa saja penyebab
kesenjangan pendapatan yang diderita oleh individu tadi. Maka kita mendapatkan unit analisis kedua, yaitu unit analisis penyebab. Ya, akibatnya adalah kesenjangan pendapatan, kemudian penyebabnya adalah aktivitas sosial ekonomi atau aktivitas ekonomi dan non-ekonomi lainnya. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita coba untuk menyusun satu hipotesis. Hipotesis ialah suatu pernyataan yang bersifat dugaan yang dapat kita uji. Nah, dari situ kita melihat, menentukan dari yang diuji tadi itu ya, dugaan yang dapat diuji apa? Yaitu aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dan aktivitas non-ekonomi. Kemudian kesenjangan pendapatan, unit analisisnya adalah individu. Maka dalam menguji berarti kita menguji unit analisis pada individu. Kita mencoba menyusun populasinya. Siapa nih? Nah, kita bikin studi kasus. Studi kasus, misalnya Jawa Timur, studi kasusnya adalah misalnya Sidoarjo. Nah, sehingga kita bisa membuat satu analisis studi kasus pada level kabupaten atau pada level Sidoarjo. Kenapa? Ya, dalam satu studi kasus yang di situ nanti akan ada kegiatan survei, tentu survei itu ditentukan oleh sampling size. Ya, sampling size ditentukan oleh kemampuan dari peneliti untuk menjangkau sampling size, untuk menjangkau ukuran sampel. Apa? Waktu, tenaga, biaya. Kalau kita kaya, ya kita bisa sampling size-nya mungkin keluar dari Sidoarjo, mungkin 3 kabupaten tetangganya untuk bisa menjadi komparatif study. Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Atau mungkin lebih luas lagi, satu region, Gebang, Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah mampu menjelaskan variabel tadi itu berbasis teori, kita kemudian menyusun hipotesis. Nah, kemudian dari hipotesis itu kita mencoba apa ya datanya ya. Datanya dari mana ya? Ya dari unit analisis tadi. Unit analisis tadi itu adalah pada sampling size, yaitu pada populasinya berapa, sampelnya berapa. Ya, metode sampling macam-macam. Ada random sampling, ada purposive sampling, ada cluster sampling, ada yang hybrid purposive random sampling, ada yang apa namanya apa namanya berlapis ke bawah ya, yaitu stratified random sampling. Ada juga yang campuran stratified purposive random sampling, nah gitu ya. Nah, itu yang kalau dipakai buat survei apa itu quick account ya, stratified purposive random sampling. Nah, dari instrumen pengumpulan data kita bisa menyusun berdasarkan variabel, kemudian indikator yang mewakili variabel itu apa saja, kemudian kita turunkan menjadi butir-butir pertanyaan. Nah, ini pasti adik-adik mahasiswa, bahkan saya yakin Sivitas Akademika pun juga sangat memahami hal ini. Nah, sebelum kita survei, kita melakukan uji instrumen, ya uji instrumen. Apakah instrumen yang kita sudah susun ini sudah sesuai dengan kebutuhan unit analisis atau belum? Nah, bila sudah, maka kita akan melanjutkan menjadi protokol interview yang kita akan menjadikan kuesioner tadi itu menjadi protokol interview, menjadi urut-urutan yang kita gunakan dalam mencari data, dalam mengumpulkan data. Setelah data kita peroleh, maka kita akan memasukkannya ke dalam database.
Kita melakukan uji dulu terhadap kualitas data tersebut, apakah sudah layak untuk kita teruskan dalam analisis data atau belum. Nah, kita lakukan validitas data, kita melakukan uji reliabilitas data, dan seterusnya. Bahkan kalau datanya, sampelnya besar, nah kita perlu melakukan uji eh, supaya data tersebut tidak mengandung, kalau kita sebut bug ya, tidak mengandung bug atau mengandung sampah di dalamnya. Nah, lebih dalam, teman-teman peserta webinar, adik-adik, mahasiswa, Sivitas Akademika, tentu kalau ingin lebih dalam silahkan baca-baca buku-buku yang terkemuka mengenai metode kuantitatif ini. Bisa James Crosswell, bisa William Norman, bisa Earl Barbee, ya, E.R. Barbee, ini ya buku-bukunya. Ini sebagian buku-bukunya bahkan ada PDF-nya nih di 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 apa di Google ya. Jadi buku-buku yang harganya mahal ini bisa 1 juta nih harganya. Ini bisa diperoleh dengan gratis PDF-nya. Oke, berikutnya kita akan melihat apa sih pendekatan dan teknik yang mutakhir yang saat ini banyak dipergunakan dalam metode kuantitatif. Macam-macam ya. Yang paling populer itu adalah metode eksperimen dan metode setengah eksperimen, kuasi eksperimen. Kalau metode eksperimen full unit analisisnya adalah pada entitas yang sepenuhnya kita tidak tahu, ya. Entitas yang sepenuhnya kita tidak tahu, ya. Misal tadi ya, eh, kesenjangan pendapatan. Entitasnya kita tidak tahu, individu tadi itu. Kemudian kegiatan ekonomi dan non-ekonominya juga kita tidak tahu. Kita mencari data dari unit analisis tersebut. Ya, itu fully kita nggak tahu. Nah, kalau kuasi eksperimen, sebagian dari unit analisisnya kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu sifatnya, kita sudah tahu apa eh, label yang melekat dalam entitas tersebut. Ya, misalnya tukang sate, kita udah tahu tukang sate, kita sudah tahu tuh. Ya, tukang sate sehari dia bisa menjual 5.000 biting, 5.000 tusuk, ya. Dia berjualan dalam seminggu full selama 7 hari. Dalam setahun dia hanya libur selama puasa dan Idul Adha atau Idul Fitri. Katakanlah 360 hari dia libur selama 60 hari, jadi 300 hari dia berjualan sate. Nah, kita sudah tahu, ya. Nah, yang tidak tahu adalah beban sosialnya atau beban non-ekonominya. Misalnya, dia punya anak berapa? Jangan-jangan dia menanggung anak lebih dari satu. Bahkan anaknya mungkin banyak. Kemudian mungkin dia harus menanggung kehidupan keluarga besarnya. Kemudian mungkin dia harus menanggung, nah, beberapa istri. Ya, anaknya banyak. Ini tentu akan meningkatkan beban kehidupannya. Nah, ini yang kita tidak tahu. Nah, metode yang menggunakan unit analisis yang sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu, ini adalah kuasi eksperimen. Kemudian ada regresi linear dan logistik, ya. Ini menganalisis pengaruh dan prediksi variabel. Ada structural equation modeling. Nah, ini banyak dipakai oleh teman-teman S2, S3 ini pasti banyak yang kenal metode ini. Ini ini populer juga ya. Hampir yang saya ketahui hampir 70% mahasiswa S2, S3 yang di lingkup universitas di Indonesia, ya, itu menggunakan metode seperti ini atau mirip seperti ini. Kemudian analisis multivariat, ya, menganalisis banyak variabel secara simultaneous, ya, secara berkesamaan, ya, secara paralel, ya. Kemudian ada data mining dan machine learning, analisis yang
menggunakan data besar dengan pola yang tidak terlihat atau hidden pattern atau unstructured pattern. Nah, disinilah kita bisa melihat ada beberapa metode kuantitatif yang sifatnya konvensional, ya, eksperimen, kuasi eksperimen, regresi linier, ini konvensional. Tapi apabila kita menggunakan unit analisis dengan sampling size yang besar, maka mau tidak mau ini kita keluar dari zona konvensional, ya, maka kita memerlukan metode kuantitatif lain, yaitu metode data mining dan machine learning. Ini kenapa? Apalagi kalau kita unit analisisnya tidak tahu sama sekali, ya, unit analisis kita tidak tahu sama sekali. Artinya apa? Ada pola tersembunyi yang perlu kita matangkan, yang perlu kita definisikan, yang perlu kita jadikan keyakinan kepada kita bahwa unit analisis yang kita tidak tahu itu menjadi kita tahu. Dari yang semula patternnya unstructured menjadi pattern yang structured. Nah, nah ini teman-teman peserta webinar, adik-adik, kakak-kakak semua, barangkali kalau ingin mendalami metode mutakhir dari metode kuantitatif, ya, teknik mutakhir dalam metode kuantitatif, ada buku-buku seperti Jason Hare, ya, eh, apa Bill Babin, ya, ini bukunya Multivariate Data Analysis. Ada Armstrong Field, ya, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistik. Nah, ini kalau SPSS pasti teman-teman mahasiswa tahu nih, ya, terutama terutama mungkin sivitas akademika yang angkatan 89 kayak saya ini. Jadi pasti sangat menggemari nih SPSS, ya, karena saat itu salah satu yang mudah diakses oleh mahasiswa adalah SPSS. Ada juga An Introduction to Statistical Learning, ya. Ini juga buku yang cukup bagus, ya. Buku yang bagus, ya, ini termasuk terkemuka lah, ya. Bukan bukan cukup, lebih bagus. Nah, berikutnya bidang-bidang kehidupan yang menerapkan metode kuantitatif, ya. Spektrumnya sangat luas sekali, mulai dari ilmu teknik, ya, seperti simulasi dan optimasi sebagai cara untuk menemukan nilai efisiensi dari sistem teknik industri atau teknik sipil atau elektro. Kalau dalam teknik industri, ya, misalkan kalau kita punya 1 ton biji timah, gitu, ya, maka biji timah itu supaya bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi perusahaan yang mengelola biji timah tadi itu, maka berapa kilo dipakai untuk memproduksi A, berapa kilo untuk memproduksi B, berapa kilo untuk memproduksi C. Ya, dulu kita saat mungkin SMA, tapi saya yakin di SMA, ya, itu diajarkan, ya, bagaimana menghitung titik potong dari 3 sumbu atau lebih, titik potong dari 3 sumbu atau lebih untuk menemukan titik optimumnya. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dalam perhitungan simulasi dan optimasi. Kemudian, nah, ini kalau datanya sangat besar sekali, ya, yaitu sampel size-nya misalnya sampai mendekati populasi penduduk Jawa Timur misalnya 30 juta. Nah, terus kemudian sampel size-nya 80%, ya, maka 24 juta. Nah, ini tentu dalam menghitung simulasi dan optimasi tidak bisa hanya didukung oleh alat yang konvensional, ya, didukung oleh tools yang konvensional. Tentu kita membutuhkan metode big data analitik, ya, atau analitika data besar. Nah, ini tentu kita perlu didukung perangkat tambahan, yaitu dengan teknik komputer yang yang mempunyai kapasitas tertentu yang mampu melayani kita dalam mengoperasikan data besar.
dan tentu juga harus mempunyai keterampilan atau kemahiran dalam teknologi informasi. Misalnya, tentu kita dalam menggunakan perangkat-perangkat big data analitik itu tidak cukup bila kita hanya menguasai metode kuantitatif secara statistik saja. Nah, metode bidang-bidang kehidupan lainnya selain ilmu teknik juga masuk ke ilmu sosial dan humaniora. Ini pasti penggemarnya banyak sekali, ya. Metode kuantitatif yang digunakan oleh para mahasiswa ilmu sosial dan humaniora, survei sosial dan survei ekonomi, evaluasi kebijakan publik, ya. Ini antara lain, di evaluasi kebijakan publik ini adalah mengukur efektivitas program pemerintah. Nah, ini kan sekarang pemerintah mempunyai keterbatasan penerimaan negara. Tentu pengalokasiannya juga harus berhati-hati kita. Kita hanya punya uang 1.000 triliun. Nah, supaya 1.000 triliun ini bisa menghasilkan minimal 1.000 triliun juga, kan gitu ya. Atau bahkan lebih, 10.000 triliun. Dari 1.000 triliun menjadi 10.000 triliun. 10 kali lipatnya. Maka belanja pembangunan yang bisa menjamin 10 kali lipat dari penerimaan negara tadi itu apa? Nah, ini yang harus dijawab oleh ahli kebijakan publik. Dan ini tidak mudah bila menerapkan metode kuantitatif konvensional. Harus menerapkan satu metode tertentu dengan menggunakan big data analitik, ya. Kemudian ilmu kesehatan, epidemiologi dan biostatistik ini pada saat COVID kemarin kita memanfaatkan data dengan sampel size yang hampir mendekati populasi, ya. Banyak saat itu kejadian penderita COVID, ya, kita punya datanya. Kemudian kita belum tahu mau kita apakan ini data. Ya, ternyata kita bisa memprediksi pesebaran dari COVID ini. Ya, bila misalkan di Jawa Timur ada 4 kota saat itu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, gitu ya, yang pandemi COVID-nya besar di situ. Nah, kita lihat sekarang traffic atau lalu lintas penduduknya kemana. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata ke arah barat, ke arah utara. Nah, kalau ke arah utara, berarti kalau dari Surabaya ke utara, ya berarti Lamongan, Gresik, Lamongan, Tuban, Gresik, Lamongan, Tuban yang mungkin bakal kena kena tular COVID, ya, persebaran penularannya itu. Sehingga kita prediksi nih, kalau trafiknya ke utara. Nah, karena kita punya angkanya, punya datanya, punya punya prediksinya, kita bisa bekerja sama dengan aparat untuk mencegah kerumunan massa yang semakin melebar ke arah utara. Ya, kita bisa bekerja sama dengan aparat supaya membatasi lalu lintas penduduk menuju ke arah utara Surabaya, misalnya begitu, ya. Di dunia pendidikan juga seperti itu, ada evaluasi pembelajaran dan psikometri untuk menilai pencapaian belajar dan pengembangan tes, ya. Cuman sayangnya di dunia pendidikan ini masih belum sampai pada bagaimana meningkatkan kualitas siswa, ya. Kualitas siswa masih berkutat pada kuantitas siswa, ya. Indikator yang digunakan juga masih indikator yang sifatnya kuantitas, belum kualitas. Ini yang ke depan menjadi tantangan bagi kita semua, pakar kebijakan publik, khususnya kebijakan publik pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas peserta didik, ya, terutama peserta didik SMA, S1, S2, S3, supaya bisa masuk pasar kerja dengan keterampilan yang dengan background yang sama dengan kebutuhan kerja. Nah, ini kan minggu lalu kebetulan BPS dan Bappenas mengeluarkan rilis mengeluarkan rilis, ya, yang menyatakan bahwa banyak pengangguran yang ternyata adalah S1, S2. Pengangguran super super terdidik, ya. Banyak pengangguran yang ternyata S1, S2. SMA juga banyak. Nah, ini yang menjadi apa namanya tantangan buat kita.
Nah, apa itu kecerdasan artifisial terapan? Ya, kecerdasan artifisial terapan itu adalah secara konvensional hingga statistik lanjutan kita bisa lihat ya. Secara historik ya kita bisa lihat. Secara konvensional kita lihat dulu untuk analisis data kuantitatif ya, ada Statistical Package for Social Science (SPSS). Yang ini populer ya untuk analisis statistik dasar hingga lanjutan di ilmu sosial dan pendidikan ya. Ada statistik and data atau stata ya. Ini software juga yang populer di kalangan sivitas akademika. Kemudian ada juga RStudio atau R Project for Statistical Computing atau kita sebut sebagai RStudio. Ini juga gratis dan open source, sangat kuat untuk analisis statistik dan machine learning. Nah, bila sampel size kita dengan menggunakan SPSS ini kurang kuat, kurang mumpuni, baik dari aspek eh, kemampuan database yang bisa diolah dalam software, ya kita menggunakan RStudio, ya, yang lebih memberikan kepada kita keleluasaan dalam mengakses database. Kalau SPSS itu maksimalnya sekitar 230.000 sel ya, kalau kita lihat di dalam Excel, eh, baris kali kolom itu 230.000 sel ya kalau SPSS. Nah, lebih dari itu nggak bisa. Kolomnya nggak cukup ya. Stata juga demikian. Nah, cuman Stata bisa lebih luas, cuman berbayar ya, mahal sekali kalau Stata itu ya, mahal sekali kalau Stata. Nah, ada yang gratisan ini yang R Project for Statistical Computing. Nah, ini lebih dari 230.000 bahkan sampai 60 juta sel ya, bahkan sampai yang pernah saya lakukan 60 juta sel itu untuk analisis data sebesar itu kita pakai R Project for Statistical Computing. Nah, Sivitas Akademika, teman adik-adik mahasiswa, teman-teman semua, tentu bila kita ingin mengembangkan diri, tentu kurang cukup kiranya bila kita hanya mendalami tools statistical package for the social science ini ya, itu SSPS atau dan Stata. Kita perlu lebih lanjut mengembangkan diri dengan kemahiran mengoperasionalkan RStudio ini atau R Project ini ya. Nah, ada yang lainnya ada seperti Statistical Analysis System SAS ini juga dia sekarang menyediakan layanan juga untuk analisis data besar ya. Namun SAS sama seperti Stata bayarnya mahal ya, subscription-nya itu mahal ya. Yang kita kita sebagai orang Indonesia yang rasional tentu yang mampu mengolah database yang besar, tapi sebisa mungkin gratis kan gitu ya. Nah, ini tentu R Project ini yang cocok ya. Ada juga Microsoft Excel ya. Akhir-akhir ini Microsoft Excel juga memberikan terutama Microsoft Excel 2023 ke atas sampai sekarang itu juga ada tambahan eh, pivot, tambahan layanan yang sifatnya pivotal gitu, yang bisa kita pakai untuk analisis data besar, ya. Nah, kalau sudah analisis data besar, tentu kita tidak cukup hanya menggunakan statistical model saja, ya. Kita juga harus mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan teknik artificial kecerdasan artifisial terapan ya untuk analisis data kuantitatif tadi itu. Apa? Nah, kita lihat ya. Antara lain adalah Python. Ya, nama ular ini ya. Nah, ini library-nya atau pustakanya seperti NumPy ya, atau numbering Python ya, itu sangat kaya sekali pada banyak metode
dalam rangka kita bisa menjadikan database kita yang sampel size-nya besar tadi itu menjadi mudah untuk kita lihat, ya kita review, lalu kita lakukan meta analisis, lalu kita lakukan eh, apa namanya pemeriksaan data tersebut, apakah data tersebut sudah layak untuk kita ajukan menjadi data yang kita analisis atau belum, ya. Lalu kita bisa melakukan uji validitas, uji reliabilitas, ya, dengan menggunakan library NumPy. Ada juga library Pandas, ya, itu yang mengandung banyak sekali formula, ya, di situ. Ada juga scikit-learn, ada juga TensorFlow bila kita menggunakan apa namanya data yang sifatnya dynamic, ya, kita bisa pakai TensorFlow. Ada juga Python Torch, ya, bila kita ingin menampilkan hasil analisis kita menjadi lebih dinamis, ya. Nah, Python ini menjadi tools utama dalam analisis prediktif dan pembelajaran mesin atau machine learning tadi itu, ya. Tentu dalam machine learning tentu saja namanya juga machine learning pembelajaran mesin, ya. Itu kita harus mengajari dulu mesin apa yang harus dikerjakan oleh mesin, ya, dengan menghidupkan mesin tadi itu dengan menghidupkan beberapa library seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, ya, sebagai bagian dari si machine learning tadi itu. Tools lain teman-teman ada RapidMiner, ya. Ini untuk data mining kalau kita misalkan membutuhkan data lainnya, data alternatif, ya, dari dunia maya. Kita bisa pakai RapidMiner. Ada bisa juga pakai Constance Information Miner. Ini open source modul untuk statistik dan AI. Nanti adik-adik teman-teman bisa download ini open source, ya. Cari di Google bisa. Kemudian Google Cloud Automation Learning atau ML. Ini dilakukan ini dipakai untuk melakukan query database dengan sampel size yang besar, ya. Ada di situ BigQuery Machine Learning, BigQuery ML, ini untuk otomasi pembelajaran mesin tanpa perlu coding lagi, ya. Nah, ini lebih memudahkan para pembelajar mula bila kita ingin berkenalan dengan penerapan kecerdasan artifisial terapan untuk metode kuantitatif, ya. Berikutnya ada Microsoft BI, ya, Microsoft BI atau Power BI itu Business Intelligence, ya, Tableau ini juga dipakai untuk analisis data besar juga, ya, tapi kapasitasnya tentu terbatas. Kemudian juga bisa ditampilkan, ya, secara visual melalui Tableau itu, ya. Nah, contoh penerapan kecerdasan artifisial dalam analisis kuantitatif, ya, itu digunakan untuk mempelajari pola dari data, ya, dan membuat prediksi atau sekedar melakukan klasifikasi tanpa pemrograman eksplisit. Ya, ini contoh penerapannya. Lalu penerapan lebih lanjutnya misalnya adalah melakukan analisis pembelajaran terawasi atau supervised learning, ya, digunakan untuk misalnya pada analisis regresi atau melakukan klasifikasi, ya. Itu kita menggunakan supervised learning, ya. Juga kita bisa melakukan klasterisasi misalnya dengan menggunakan metode K-means, ya. Ini kita menggunakan konsep atau pendekatan unsupervised learning, ya. Kalau supervised learning tadi library-nya sudah kita berikan ke dalam tools-nya. Tapi kalau unsupervised learning itu ada beberapa tools yang perlu kita lakukan coding sendiri, ya. Kemudian pembelajaran dengan penguatan atau reinforcement learning. Ini pembelajaran berbasis umpan balik dari lingkungan. Nah, ini menarik. Biasanya datanya sifatnya real time. Ya, data real time seperti data kurs, mata uang, data harga emas yang setiap hari bergerak, atau bahkan data saham. Nah, ini banyak sekali teman-teman penggiat AI
itu membuat tools terapan, ya, membuat tools terapan yang bisa memprediksi pergerakan harga saham, memprediksi pergerakan kurs mata uang, memprediksi pergerakan harga emas 24 karat, 23 karat, 22 karat, dan seterusnya. Ini kayak 2 minggu kemarin ya, dalam 1 bulan terakhir, 2 minggu kemarin itu harga emas naik. Nah, sebetulnya itu sudah bisa diprediksi, ya. Kita menggunakan prediksi yang berbasis umpan balik dari lingkungan. Apa? Misalnya sejak Trump naik, kebijakannya ini kok penuh dengan kontroversi. Nah, biasanya kebijakan yang penuh dengan kontroversi akan mempengaruhi secara psikologis harga dolar terhadap mata uang asing di luar dolar. Nah, kita lacak ini. Kemudian kita bandingkan tren pada saat Trump menjadi presiden untuk pertama kalinya. 8 tahun lalu ketika Trump pertama kali menjadi presiden, kita menemukan pattern. Oh, ternyata pattern ini akan diulang lagi oleh Trump. Nah, kita prediksi 2 bulan kemarin, ketika kita belum tahu bahwa Trump akan melancarkan kebijakan kontroversi, yaitu penaikan tarif impor ke Amerika, gitu ya. Kita udah memprediksi itu. Nah, teman-teman penggiat emas ini pada melakukan aksi buy, membeli emas yang saat itu harganya masih 1,1 sampai 1,2 juta per gram yang 24 karat. Pada beli nih. Nah, ketika Trump mengumumkan kebijakan kontroversinya, harga dolar naik diikuti oleh harga emas yang naik. Kenapa? Dolar naik, orang pada ngelepas dolar, kemudian dia pada ngelepas dolarnya untuk ditukar dengan kurs mata uang lokal, lalu dia akan memilih instrumen lain yang lebih aman, yaitu emas. Nah, banyak yang untung. Beli emas, harga saat itu masih 1,2 juta, 1 bulan, 2 minggu terakhir emas pada kisaran 1,7 sampai 1,9 juta harga jual. Untung sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah per gram. Bila punya 10 kilo ya untung 7 juta. Kalau punya 10 gram. 10 gram ya bisa untung 7 juta. Kalau punya 100 gram, 1 on bisa untung 70 juta. Ya, itu. Contoh penerapan lainnya, ya, itu adalah misalnya memprediksi putus kuliah mahasiswa. Nah, menggunakan random forest atau extreme gradient boosting atau XGBoost. Ini berdasarkan data historis kehadiran, nilai, latar belakang sosial ekonomi, bahkan ke kegiatan kegiatan sehari-harinya, ya, itu kita bisa memprediksi si A si B ini bakal terus sukses cum laude atau kemelut putus kuliah, ya. Ini kita bisa pakai juga, ya. Ini kita pakai tahun 2011 sampai 2014, kita bikin model juga dengan menggunakan metode kuantitatif, ya, tapi datanya data yang sifatnya dynamic banget, dan datanya itu banyak yang kita tidak tahu. Informasi di dalam data itu data atas data, informasi mengenai data, data yang memberikan informasi mengenai data itu kita tidak tahu, ya. Nah, ini maka kita menggunakan random forest ini, ya. Oke, ini contoh AI berikutnya adalah untuk optimasi anggaran pembangunan. Misalnya bagaimana cara mengoptimalkan semua input yang terbatas ini, ya. Ini semua input yang terbatas ini yang di kolom kanan ini gambarnya terbalik ya, seperti Arab dari kanan ke kiri. Harusnya yang input ini di kiri ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik semua, teman-teman peserta paham bagaimana kita bisa memaksimalkan input ini untuk sebesar-besarnya, bukan sekedar output, bukan sekedar outcome, bahkan impact. Nah, ini tidak ada cara lain kecuali kita perlu menerapkan eh, deep learning, ya, di dalam menganalisis kelompok belanja mana yang harus diberi investasi paling besar,
ya, atau berapa rasio persebarannya, berapa proporsi persebarannya untuk belanja A, belanja B, belanja C agar optimal bisa menghasilkan impact sebesar-besarnya. Contoh lainnya adalah model optimasi AI seperti pemrograman linier dan algoritma genetika, ya. Ini dipakai untuk mengefisienkan alokasi dana. Kemudian juga reinforcement learning yang digunakan untuk mempelajari strategi pengalokasian terbaik selama runtut waktu, ya. Selama time series itu kan mulai tahun 70 sampai tahun 2024 kita punya pengalaman nih mengalokasikan belanja pada sektor kegiatan apa gitu ya. Kita punya pengalaman. Lalu biasanya trennya bagaimana? Lalu kita mencoba mencari tahu, ya, data atau informasi mengenai data tadi itu, ya, kita cari trennya dengan menggunakan reinforced learning. Lainnya lagi contoh untuk level negara seperti Estonia dan Finlandia ini menggunakan AI untuk budget recommendation system berdasarkan data kinerja kebijakan selama 30 tahun juga. Korea Selatan juga, ya, itu punya sistem prediksi dampak kebijakan publik yang berbasis pada machine learning. Ini, ya. Indonesia belum, ya. Atau saya mungkin nggak tahu. Mungkin ada unit-unit kecil di satu kementerian lembaga atau bahkan pemerintah daerah yang mungkin sudah menggunakan eh, menggunakan sistem prediksi dampak kebijakan dan penganggaran pembangunan yang berbasis machine learning atau bahkan deep learning, ya. Ini saya belum belum tahu, ya. Mungkin satu dua provinsi, ya, atau mungkin 5 kabupaten kota ada itu, ya, yang menggunakan, yang sedang mencoba mengembangkan, ya, 2 provinsi, 5 kabupaten kota. Tapi untuk kelanjutannya saya belum tahu apakah itu diterapkan dalam mekanisme budgeting mereka atau belum. Itu saya belum tahu. Kemungkinan agak susah, ya, gitu. Karena kenapa? Karena pengoperasionalannya masih mengandalkan pelaku dari luar, belum pelaku dari internal, ya. Itu. Ini pada saat kita mengembangkan machine learning, jangan lupa bahwa si pemilik lah yang seharusnya mengoperasionalkan si sistem itu, ya, bukan si pengembangnya, si pemiliknya. Ya, nanti kalau pengembangnya yang juga mengoperasionalkan, ya lama-lama tidak akan ada transfer of knowledge sehingga yang terjadi adalah ketergantungan, ya. Itu yang perlu dipertimbangkan juga dalam analisis sistem, ya. Contoh berikutnya adalah untuk produksi dan ekspor komoditas pangan. Nah, ini sudah digunakan di Kementerian Pertanian, ya, menggunakan peramalan deret waktu, kemudian long short term memory, juga menggunakan ARIMA atau Prophet, ya, memprediksi hasil panen, kemudian dilengkapi dengan remote sensing, robotiknya juga dilengkapi dengan deep learning, pakai AI, ya pasti, kalau deep learning pasti AI, seperti citra satelit yang diperoleh setiap saat, minimal 2 hari sekali, gitu ya. Kan kelihatan tuh mulai dari persawahan coklat, ya berarti belum tumbuh trubusnya, kemudian mulai hijau muda, sudah kelihatan trubusnya, hijau tua, berarti sudah mulai banyak, terus kemudian hijau ke kuning-kuningan, lalu kuning. Nah, kemudian densitas warnanya juga bisa dinilai. Bila densitas warnanya itu tebal, ya berarti berhasil, ya berarti produktivitas lahannya tinggi. Bila densitas warnanya rendah itu atau tipis, ya berarti prediksinya gagal panen, ya, karena kenapa bulirnya yang muncul kecil sedikit, gitu ya. Nah, juga bisa pakai Internet of Things, kita pasang sensor, ya. Kita pasang kamera lah minimal, ya, kamera bisa bisa voice recorder, ya. Kalau voice recorder mungkin agak mahal, tapi kamera yang lebih murah kita pasang di ujung-ujung tertentu dari petak sawah untuk membaca secara dari dekat, gitu ya, bentuk perubahan dari eh, padi tadi itu, mulai dari masih coklat, ya tentu belum tumbuh, kemudian sudah dipindahkan gitu ke dalam petak sawah yang lebih produktif,
Kemudian muncul trubusnya, muncul daunnya, muncul bulir pertama sampai terus bulirnya menunduk gitu ya. Nah, itu bisa diketahui dengan tentu kita punya data dari pemotretan langsung di lapangan ya. Kita pasang di situ kamera lalu kita terapkan di situ Internet of Things ya atau IoT. Nah, untuk negara di Belanda, India, Tiongkok, Cina, terakhir ini tadi sudah saya sebut Balikbantan ya dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ini sudah mulai juga menggunakan AI untuk perakiraan panen dan distribusi benih berbasis prediksi cuaca. Nah, ini tentu sangat luar biasa ya. Ini ya, apa yang dilakukan oleh Kemtan sehingga wajar kalau sebulan kemarin itu Presiden mengumumkan bahwa Indonesia untuk tahun ini mampu swasembada pangan ya. Jadi tentu belum belum ada sih penelitiannya ya dampak pemanfaatan AI pada swasembada pangan ya. Ini belum ada penelitiannya, tapi paling tidak bukti-bukti itu sudah ada. Ini mungkin perlu pengkajian lebih lanjut ya buat teman-teman adik-adik S2, S3 yang ingin belajar dampak pemanfaatan AI dan teknologi yang diterapkan pada swasembada pangan gitu ya. Pada swasembada pangan berkelanjutan, nah silahkan mengambil subjek ini untuk disertasi atau untuk tesisnya. Kemudian tools tools untuk kecerdasan artifisial terapan ya. Ini saya sampai jam berapa, teman-teman? Mbak Sabila, saya sampai jam berapa? Sampai jam 11.30, Bapak. 11.30. Oke, insya Allah cukup, Mbak. Nah, tools untuk kecerdasan artifisial terapan. Ini kita perbandingkan dulu nih tools AI dengan tools konvensional dalam analisis kualitatif ya. Dalam era transformasi digital dan data besar, analisis kuantitatif tidak lagi hanya mengandalkan tools konvensional tentu ya dari Stata atau dari SPSS. Kenapa tadi saya sebutkan keterbatasan penyimpanan database dalam SPSS dan Stata itu. Kalau Stata saya yakin sekarang sudah berkembang ya artinya database yang bisa diakses untuk diolah bisa lebih besar. Tapi yang berbayar bayarnya mahal sekali. Yang gratisan saya nggak jamin ya. Jadi nggak jamin bisa bagus ya. Kecuali sudah ada yang nyoba. Nah, tools-tools konvensional konvensional tadi itu tetap relevan untuk analisis yang bersifat linier, bersifat sederhana, ketika datanya masih masih kecil, menengah gitu ya. Tapi akan susah kalau kalau analisisnya itu kompleks, unit analisisnya itu kompleks. Kemudian size datanya juga besar gitu ya. Nah, maka ada tools lain yang perlu dipelajari oleh para peneliti dan mahasiswa ya, yaitu harus mulai belajar bahasa pemrograman untuk bisa menggunakan Python atau menggunakan Google Automation Learning atau yang kita tiap hari kalau kita bergelut dengan Google Colab, Google Colaboratory gitu ya. Nah, itu kita perlu belajar pemrograman bagaimana cara menyusun perintah ke dalam Google Colab ya atau ke dalam Python. Python itu bisa embedded ya ke dalam Google Colab ya. Jadi apa yang bahasa kita perintahkan melalui Python itu juga bisa kita perintahkan ke Google Colab ya. Itu bisa. Jadi saling bertukar pakai ya. Nah, good news-nya ya ini ya, good news-nya. Teman-teman sekarang kalau kesulitan untuk mempelajari bahasa pemrograman Python atau Google Colab itu sekarang sedang rame ini, lagi revolusioner, yaitu apa? Minta bantuan GPT untuk membuat bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman Google Colab.
Ya, nah ini teknik-teknik ini perlu semakin dipelajari oleh para peneliti atau oleh para mahasiswa ya bagi yang tertarik untuk mendalami pemanfaatan artificial intelligence dalam metode kuantitatif. Kemudian, tools AI tidak hanya memberikan prediksi yang lebih akurat, tetapi juga memungkinkan otomasi analisis, yaitu tadi itu, ya. Kan data itu tidak berhenti dalam satu waktu, dia bisa berkelanjutan atau yang kita sebut sebagai data dinamis, ya. Contohnya tadi itu, kurs mata uang, harga emas, harga saham itu dinamis, termasuk produksi padi itu kan juga dinamis terhadap apa? Lahannya. Nah, lahan tadi itu setelah kita panen, lahannya ngapain, jadi apa? Berapa nilainya di atas lahan itu bila sudah panen. Nah, itu kan bisa kita lakukan perhitungan. Sehingga kita bisa melakukan value pada lahan tadi itu selama 1 tahun. Kan mulai dari terubus sampai panen, kemudian kosong selama 3 minggu, lalu kemudian diolah lahannya, land management gitu ya, supaya subur lagi, kasih pupuk.